Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di One Project. Pada kesempatan kali ini saya bakal kasih tahu tutorial buat teman-teman semua. Tutorial gimana caranya membuat hand sanitizer gel. Ini bisa dipraktekkan di rumah masing-masing. Dan caranya itu sangat gampang. Oke, ini dia. Kita lanjut. Tapi sebelum kita lanjut videonya, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe, like, share, and comment. Oke, langsung aja kita mulai. Di sini sudah ada alat bahannya. Nah, ini sudah nyala ya kompornya. Jadi ini buat manasin bahannya supaya larut dalam etanol. Di sini sudah ada alat, di sini sudah ada bahannya, di sini alatnya. Oke. Nah, ini bahannya yang pertama adalah etanol 96%, yang kedua trietanolamine, gliserin, karbomer, pewangi, pewarna, glitter, and botol. Kalau di sini namanya ini alatnya kaki 3 ya, sama glass breaker, sama batang pengaduk, pipet. Oke. Nah, saya bakal buat hand sanitizer-nya yang gel ini sebanyak 500 ml. Karena emang alkoholnya 96%, maka kita encerin dulu ya. Pakai air, pakai penambahan air, oke? Karena nggak baik juga sih, semakin tinggi kadar alkohol itu semakin cepat mengiritasi tangan. Jadi ya nggak baik juga buat ngebunuh bakteri gitu. Jadi intinya walaupun kadar alkoholnya tinggi, itu belum tentu baik buat ngebunuh bakteri. Jadi kadar yang tepat adalah 70%. Makanya kita encerin dulu dengan air, oke? Nah, ini airnya sudah saya takar ya. Tinggal masukin aja ke sini, dipanasin. Ini sebanyak 135 ml. Nah, oke, langsung aja. Ini udah panas ya. Nah, sambil nunggu airnya panas, di sini sudah ada botol juga. Di sini ada plastik sering namanya, terus ada label juga. Ini sebenarnya sih saya pengen upload ini semenjak awal pandemi gitu. Jadi karena emang baru sempat sekarang ya, jadi alhamdulillah dikasih waktu sempatnya sekarang ya. Oke. Dan di sini ada alat, ini bukan hair dryer ya, bukan hair dryer, tapi ini alat buat apa sih? Ngesring. Aduh, apa ya bahasanya? Jadi buat ngemanasin biar supaya jadinya itu merekat sama botolnya. Nah, oke, nah ini sudah mulai panas airnya. Sambil kita nunggu air itu megulak, alangkah baiknya kita masukin karbomernya sedikit demi sedikit ya, sambil diaduk. Jangan semuanya, karena nanti menyebabkan nggak larut karbomernya dalam air gitu. Jadi kayak gumpalan gitu. Jadi intinya nggak baik lah, nggak bagus. Masukin sedikit demi sedikit sampai bener-bener larut. Kurang lebih sih pengadukan bisa memakan waktu 15 menit. Kita aduk. Nah, terus aduk sampai bener-bener ini tuh larut banget gitu dalam airnya. Tapi saran saya, pas pertama kali teman-teman masukin karbomernya ke dalam air, itu jangan pas masih dingin atau masih hangat. Itu airnya itu harus bener-bener ngegulak gitu sampai timbul bubuk gitu. Nah, itu baru masukin karbomernya. Karena kenapa? Ya karena kalau masih dingin nantinya itu susah larutnya, lama gitu, memakan waktu yang lama. Jadi sebaiknya nunggu dulu sampai bubuk, nanti baru teman-teman masukin karbomernya. Oke, ini sudah mulai mengental teman-teman, bisa lihat. Kelihatan nggak? Oh, nggak dong, pasti karena jauh. Nah, sekarang udah jadi atau udah homogen, udah kental banget ini. Sekarang itu siap dimasukkan etanolnya sebanyak 365 ml.
angkat. Ini masih panas ya teman-teman, jadi didiamkan dulu sampai hangat. Sekarang saya bakal matiin apinya. Sambil nunggu ini dingin, kita pasang label dulu. Jadi saya udah buat labelnya sendiri, namanya One Clean. Ini dulu saya sih pernah pas awal pandemi, saya itu pernah juga jual hand sanitizer. Ya lumayan juga sih, lumayan laku gitu, lumayan laku keras. Ya, kalau mau botol sih teman-teman bebas ya, pakai botol apa aja. Utamakan yang bening gitu, jangan yang putih seperti ini, nanti nggak kelihatan gitu. Jadi nggak menarik gitu kalau buat dijual lagi mah. Gitu. Ini nanti kita pasang setelah memang hand sanitizer-nya masuk dalam botol ini. Nah oke. Siap. Udah dingin juga ini karbomernya, jadi siap dimasukin si etanol itu. Nah langsung aja kita ukur dulu ya etanolnya. Cukup 395 ml. Buat teman-teman yang pengen mastiin bahwa alkohol atau etanol yang teman-teman beli ini harganya apa, kadarnya itu benar-benar tertera di botnya, tertera di kemasannya 90%. Yang pengen tahu itu benar-benar kadarnya, teman-teman bisa cek pakai alkohol meter, atau teman-teman bisa digosokkan ke tangan. Kalau emang itu dingin banget, berarti itu ya bisa jadi itu benar kadarnya yang sesuai yang tertera di botol. Nah sekarang kita langsung aja takar 360 ml. Nah udah 360 ml. Langsung aja kita masukkan etanolnya sambil diaduk sedikit demi sedikit. Nah pada pengadukan kali ini teman-teman harus benar-benar cepat, karena memang takutnya terlalu banyak penguapan gitu, jadi nantinya hasilnya bakal sedikit gitu. Terus aduk. Tapi jangan lupa pas setengah ini kita langsung aja masukin si etanol ini. Kita masukin separuh dulu ya, dari 6 tetes, berarti 3 tetes dulu. 1, 2, 3. Nah sudah 3 tetes, berarti tinggal nyusul 3 tetes lagi. Sebenarnya sih ada 2 macam karbomer. Saya pakai yang super gel, jadi bener-bener gel gitu. Terus aduk sampai larut semuanya. Kalau sudah semua dimasukin etanolnya, terus kita langsung masukin minyak nabati atau gliserin ini. Masukin aja langsung semuanya. Teman-teman perlu separuhnya sih masukin ini, jadi secukupnya aja gitu, sesuai takaran teman-teman sendiri gimana baiknya. Kita masukin dikit-dikit. Aja teman-teman.
Nah, sudah mulai bening. Buat teman-teman yang pengen buat sih, saya saranin pas pertama kali masukin karbon merah juga ke dalam. Tapi sebelum dimasukin nih ke dalam si air panas tadi, air yang ngegulak itu, alangkah baiknya teman-teman saring dulu, jadi supaya misahin gumpalan-gumpalan, supaya benar-benar jadi lembut gitu karbon merahnya, supaya benar-benar cepat larut dan memang hasilnya juga maksimal nantinya gitu. Jadi udah nggak ada gumpalan-gumpalan lagi nih. Jangan lupa kita masukkan 3 tetes lagi ya. Oke, jangan lupa kita masukin juga, kita masukin pewanginya. Nah, sambil masukin pewarna. 1, 2, 3. Oke. Kalau teman-teman pengen pakai glitter, silahkan taruhin dikit aja tapi ya. Saya pakai parfum melon, oke. Oke, ini sudah jadi warna biru ya, dengan signaturenya. Mungkin buat temen-temen jangan terlalu banyak pewarnanya, jadi kayak gini jadinya. Ini terlalu gelap warnanya gitu, jadi nggak terlalu meyakinkan gitu tampilannya. Cukup setetes juga cukup sih sebenarnya. Oke, terus aduk sampai homogen, benar-benar homogen. Nah, karena ini benar-benar super gel gitu, jadi gelnya itu benar-benar jelly, kayak jelly, nggak terlalu nggak encer gitu, kental banget. Kalau untuk nuang ke dalam botol, saya kasih saran pakai plastik gitu, jadi supaya lebih gampang nuangnya, supaya nggak jadi berantakan. Nah, ini langsung aja ya, kita masukin ke plastik, kita langsung potong. Tapi sebelum kita tuang, kita buka dulu botolnya. Oke, kita punya sisa segini. Harusnya sih kita muat 5 botol ya, karena memang 500 ml kita buat targetnya gitu. Tapi memang paling buatnya 4 botol. Nah, ini dia. Langsung aja kita tutup. Nah, sudah jadi. Berarti kita tinggal pasang plastik sering aja. Oke, langsung kita pasang. Kita pasang dari mulai bawah dulu ya. Nah, buat teman-teman kalau pengen punya ini, itu nggak terlalu mahal sih, harganya itu kisaran 100 ke atas lah, jadi masih terjangkau alatnya.
Nah, kita kalau mau masang kayak gini ya, kita mulai dari bawah dulu ya. Jadi supaya benar-benar rapi, kita mulai dari bawah dulu. Kita mulai dari bawah dulu ya, biar rapi. Nah, ini dia hand sanitizer gelnya sudah jadi. Oke. Dan ini siap digunakan buat teman-teman semua. Oke, buat teman-teman semua yang pengen coba di rumah, jangan khawatir dan jangan panik. Saya bisa nyediain alat dan bahan buat teman-teman semua untuk coba membuat di rumah. Jadi nggak perlu pusing nyari bahan kemana. Tinggal bilang ke saya, nanti saya siap sediain buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.